Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih jazakallahu khairon kesiron kepada Hananda Priyandaru yang telah mengirimkan super thank-nya kepada Mimin. Semoga rezekinya semakin berkah dan disehatkan selalu. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Jumat, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Bisakah Tuhan memberkati Anda? Bab 6651 sampai bab 6655. Sialan, melihat bahwa Yechen tidak hanya tidak takut, tetapi juga mengucapkan kata-kata arogan, pria kulit hitam itu tiba-tiba menjadi marah. Dia menggunakan bagian bawah pistol untuk mendorong semua botol dan kaleng di atas meja ke tanah, lalu berdiri, menempelkan moncong pistol ke kepala Yechen, dan mengutuk dengan ekspresi sinis, "Cino, ini Amerika, Amerika Serikat, jika Anda menimbulkan masalah di sini, tidak ada yang akan menyuruh Anda kembali ke Tiongkok, tetapi mereka akan menghancurkan kepala Anda dengan pistol." Yechen tersenyum dan berkata, "Kamu sangat sombong." Setelah mengatakan itu, Yechen menyembunyikan senyumannya dan berkata dengan nada menghina, "Tapi aku tidak takut." Pria itu mengertakkan gigi dan berkata, "Sial, apakah kamu benar-benar lelah hidup?" Yechen merentangkan tangannya dan berkata dengan tenang, "Saya duduk di sini hari ini, tidak peduli malaikat jenis apa yang terbakar atau anjing liar apa yang ada di krematorium. Selama Anda berani datang, Anda harus berlutut dan menyanyikan taklukkan untukku, bernyanyilah dengan baik, oke? Biarkan dia hidup. Jika dia tidak bernyanyi dengan baik, aku akan memenggal kepalanya dan menendangnya dari ujung timur Chinatown ke ujung barat Chinatown." Saat dia berbicara, Yechen menatap wajahnya dan mengerutkan kening. "Kepalamu tidak terlalu bagus, terlalu panjang dan lancip, lebih seperti bola sepak. Dengan kepala seperti milikmu, kamu tidak bisa menggiring bola seperti bola sepak. Sepak bola, kamu hanya bisa ini seperti tendangan rugby. Jadi saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan dan mengatakannya lagi. Jika Anda tidak bernyanyi dengan baik untuk beberapa saat, saya akan memenggal kepala anjing Anda dan berkendara dari ujung timur Chinatown ke ujung barat Chinatown." Kotoran pria itu menjadi gila dalam sekejap, jari-jarinya terus menggosok pelatuknya, dan dia melompat maju mundur dalam jarak 3 meter ke kiri dan ke kanan seolah-olah dia akan gila. Dia bergumam, "Aku akan membunuh bajingan ini, segera, segera." Setelah itu, dia mengedipkan mata pada beberapa pengikut di sekitarnya, yang segera mengerti apa yang dia lakukan, segera berbalik, dan menutup rapat pintu toko angsa panggang dari dalam. Begitu pintu ditutup, pria itu mengarahkan laras senjatanya ke alis Yechen lagi dan berkata dengan dingin, "Kalian orang China suka memukul laras senjatanya. Bagaimanapun, saya telah membunuh lebih dari satu orang seperti Anda. Satu lagi, tidak masalah. Aku tidak menganggap serius badut sepertimu. Jika kamu punya kata-kata terakhir, ucapkanlah dan aku akan mengirimmu berangkat." Kata-kata terakhir, Yechen tertawa mengejek dan berkata dengan nada menghina, "Sampah seperti kamu tidak bisa membunuhku sama sekali." Setelah mengatakan itu, dia mengetuk meja sambil tersenyum dan berkata, "Kiangxi, di mana makananku?" Kiang Zai berlari keluar dapur dengan panik, memegang sepiring nasi angsa panggang di tangannya dan bergumam, "Tuan Ye, nasi Anda ada di sini." Karena itu,
dia dengan cepat meletakkan nasi angsa panggang di depan Ye Chen. Saat ini, pria kulit hitam itu melemparkan semua makanan ke tanah dengan tangannya dan berkata dengan tegas, "Sial, apakah kamu masih ingin makan ketika kamu akan mati?" Setelah itu, dia memutar moncong senjatanya, mengarahkannya ke mangkuk nasi yang ada di tanah, dan langsung menarik pelatuknya. Dengan keras, peluru menembus mangkuk nasi, memecahkan mangkuk nasi plastik menjadi beberapa bagian dan membuat Qiang Zai gemetar ketakutan. Chen Zhaozong pada bagiannya tidak takut sama sekali. Dia tahu betul bahwa orang-orang ini hanyalah sekelompok semut di depan Ye Chen. Bahkan seluruh malaikat pembakaran hanyalah badut di depan Ye Chen. Keluarga Fei hampir seperti kaisar lokal di New York. Tetapi ketika Ye Chen menembak Fei Haoyang dengan tangan kosong di depan semua orang di keluarga Fei, siapa di keluarga Fei yang berani menghentikannya? Ketika Ye Chen bertanya kepada ayah, kakek, dan kakek Zheng Fei Haoyang apakah mereka yakin bahwa dia telah membunuh Fei Haoyang, siapa yang berani mengatakan tidak? Sekarang, beberapa anggota geng yang tidak tahu apa-apa tentang dunia berani melompat ke depan Ye Chen dengan senjata, dan Ye Chen tidak akan pernah membiarkan mereka bersenang-senang. Pada saat ini, pemimpinnya sedang melihat ke arah Ye Chen, dan Ye Chen tidak takut sama sekali, tetapi melihat ke arah Qiang Zai dan berkata, "Beri aku mangkuk lagi, sampah ini hanya membuang-buang makanan, aku akan membuatnya berlutut di tanah." Seperti anjing, dia menjilati semua butir beras yang ada di tanah satu persatu. Hati pria itu hampir hancur. Dia sudah menembak, tapi Ye Chen masih tidak takut sama sekali, yang membuatnya sedikit takut dan juga merasa ingin membunuh. Dia membuka mulutnya dengan ukuran yang berlebihan, menggelengkan kedua bibirnya yang montok, dan mengatupkan giginya dengan marah, "Orang Tionghoa, karena kamu mencari kematian, aku akan mengirimmu menemui Tuhan." Setelah itu, dia menarik pelatuknya dengan keras. Qiangxi memejamkan mata karena ketakutan, dan keempat rekan pria kulit hitam itu juga mundur beberapa langkah. Mereka melihat bos mereka mempunyai niat membunuh. Saat ini, beberapa orang terlihat tidak senang, takut nanti terciprat, bernoda darah. Tepat ketika mereka mengira Ye Chen akan ditembak di kepala, mata pria kulit hitam itu melebar dan dia mencoba yang terbaik untuk menarik pelatuknya sambil bergumam, "Apa yang terjadi? Kenapa tanganku tidak bisa menarik pelatuknya? Pemicu?" Ye Chen tersenyum sedikit. Dia hanya menggunakan sedikit energi spiritual, yang cukup untuk membuat lawannya benar-benar tidak berdaya. Pada saat ini, tangan pria kulit hitam itu tidak dapat lagi menggunakan setengah dari kekuatannya. Jangankan menarik pelatuknya, sebutir beras pun bisa digunakan, tidak mungkin bisa dipertahankan. Pria kulit hitam itu tidak tahu apa yang terjadi. Dia masih memiliki kekuatan di lengannya, tetapi kelima jarinya benar-benar di luar kendali. Tepat ketika dia panik, Ye Chen sudah mengulurkan tangan dan melepaskan pistol dari tangannya. Dia melihat pistol M9 Italia dan berkata dengan tenang, "Jika Tuhan benar-benar ingin melihat saya, Dia harus datang kepada saya, bukan saya yang datang kepadanya." Kotoran keempat pria kulit hitam di belakangnya melihat bahwa Ye Chen sudah memegang pistol pria itu di tangannya, segera berteriak dan mencabut pistol dari pinggangnya dengan panik dan bersiap untuk menembak Ye Chen. Ye Chen mencibir, tiba-tiba meraih pergelangan tangan pria kulit hitam itu, lalu memukulnya dengan keras seperti tongkat baseball. Sebelum mereka berempat mengeluarkan senjatanya,
Mereka merasakan tongkat hitam besar dengan berat lebih dari 100 kg menghantam mereka ke samping, dan sebelum mereka sempat bereaksi, mereka langsung terseret ke tanah. Sejenak, 5 orang dibiarkan tergeletak di pojok sambil menangis. Orang yang diusir adalah orang yang paling menderita. Seluruh lengan kanannya terhubung ke tubuh hanya dengan tendon. Akibat benturan selanjutnya, tulang pipi, tulang rusuk, dan tulang kaki mereka rusak. Semuanya mengalami patah tulang yang parah, dan tak terhitung banyaknya tulang yang patah, terutama tubuh. Meski luka yang diderita keempat orang tersebut tidak begitu serius, namun dampaknya yang tiba-tiba dan dahsyat seperti ditabrak mobil yang melaju kencang, masing-masing berlumuran luka dan kesakitan serta tergeletak di tanah, hantu hidup menangis dan para serigala melolong. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang biasa dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat, dan mereka tahu di dalam hati bahwa kali ini mereka akan bertemu dengan seorang master. Mungkin ini adalah kungfu yang legendaris. Pada saat ini, Ye Chen berjalan menuju 5 orang tanpa ekspresi, melihat ekspresi ketakutan dari 5 orang, dan perlahan berjongkok. Kelima orang itu sangat ketakutan sehingga tanpa sadar mereka ingin bersembunyi, tetapi saat ini mereka sudah meringkuk di sudut dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Sang protagonis telah kehilangan separuh hidupnya, dan sekarang dia telah kehilangan semua keganasan sebelumnya, dan seluruh wajahnya penuh ketakutan dan kegelisahan. Ye Chen meliriknya dan menamparnya dengan keras, suara itu bergema di seluruh toko angsa panggang. Melihat pipi pria itu membengkak dengan cepat, Ye Chen berkata sambil tersenyum, dunia bawah terkutuk, dan malaikat pembakaran. Siapa yang memberimu nama sialan ini? Lihat wajah keledai lamamu. Sepertinya malaikat. Apakah itu penting? Sangat. Pipi pria itu sakit seperti akan meledak. Tapi saat ini dia hanya bisa menangis dan berkata kepada Ye Chen, "Maaf. Maafkan aku tidak tahu kamu tahu kungfu. Tolong hentikan. Ayo pergi. Kita tidak akan melakukannya lagi. Kemarilah." Ye Chen mengerutkan kening dan menamparnya dengan keras lagi. Suara tajam ini membuat gendang telinga 4 orang di sebelahnya sakit. Setelah Ye Chen menamparnya untuk kedua kalinya, dia tersenyum dan bertanya, "Bukankah itu sangat kejam sekarang? Postur kamu memegang pistol sangat dingin dan tidak terkendali. Saya pikir kamu ingin melompat dan menembak. Mengapa? Apakah kamu melunak begitu cepat?" Pada saat ini, pria itu dipukul begitu keras hingga dia hampir pingsan. Tetapi rasa sakit yang parah di wajahnya membuat otaknya sangat jernih. Dia tahu bahwa dia telah menghadapi lawan yang tangguh hari ini dan tidak ada yang membantunya. Jadi dia hanya bisa meminta jalan keluar dengan suara rendah. Memikirkan hal ini, dia menangis dan berkata, "Tuhan, saya benar-benar salah. Saya tumbuh di keluarga miskin. Ayah saya menghamili ibu saya dan melarikan diri. Ibu saya bekerja 3 pekerjaan untuk membesarkan saya. Saat tumbuh dewasa, saya tidak berpendidikan tinggi. Saya mengikuti geng untuk mencari nafkah sejak saya masih kecil. Saya mohon, demi ibu saya, untuk mengampuni hidup saya." Ye Chen bertanya sambil tersenyum, "Rutinitasmu saat ini adalah menunjukkan kelemahan dan memohon belas kasihan terlebih dahulu, lalu mencari lebih banyak orang untuk membantumu setelah kamu keluar, kan?" Pria itu dengan cepat berkata, "Tidak. Tidak, tentu saja tidak, aku bersumpah demi Tuhan." Ye Chen menamparnya dan bertanya dengan suara dingin, "Mengapa kamu tidak pernah mengatakan apapun tentang Tuhan, tetapi kamu masih menggunakan senjata untuk mengumpulkan uang perlindungan? Dengan senjata, kamu adalah malaikat yang berapi-api.
tanpa senjata, kamu adalah Tuhan. Lem, apakah kamu percaya pada Tuhan atau pada senjata? Aku, pria itu ditanyai oleh Ye Chen dan tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia hanya bisa gigit jari dan berkata, aku percaya pada Tuhan. Ye Chen menjawab, kalau begitu menurutmu apakah Tuhan dapat memberkatimu hari ini? Aku, pria itu menjadi semakin ketakutan sesaat. Dia takut dia tidak akan bisa lulus ujian. Ye Chen tidak peduli apa yang dia katakan. Jika dia bilang dia bisa, mungkin Ye Chen harus mengatakan dia tidak bisa. Lalu dia menembak kepalanya sendiri. Jika dia bilang dia tidak bisa, tapi jika Marvin berkata, kamu benar, dan kemudian menembak kepalanya sendiri, bukankah dia akan mati? Saat ini, dia hampir putus asa dan hanya bisa memohon pada Ye Chen, saudaraku, tolong selamatkan hidupku. Aku tidak ingin mati. Aku tidak akan pernah bergabung dengan geng lagi. Aku bersumpah. Melihat wajahnya yang sangat ketakutan, Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, tidak ada peluang untuk bertahan hidup, itu tergantung apakah kamu bisa menangkapnya. Ketika laki-laki itu mendengar ini, dia menangis dan berkata, saya bersedia menangkapnya. Saya pasti akan menangkapnya. Ye Chen mengangguk, mengeluarkan magasin dari pistolnya, lalu menyerahkannya kepadanya dan berkata, apakah kamu tidak suka orang mencicipi peluru? Ayo, berikan aku semua peluru ini. Aku akan memakannya. Aku memperingatkanmu. Makan semuanya dan jangan tinggalkan satu pun, tak peduli berapa banyak yang tersisa. Aku akan menembakmu dengan pistol bersambung.